Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 mohon izin mempresentasikan materi mengenai pengorganisasian. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veronica Sinadarande, NPM 2020-233121-003. Perkenalkan, saya Niputu Septiani, NPM 2020-2312-1027. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Aderista Dewi, NPM 2020-331-21032. Perkenalkan, nama saya Nyoman Putri Gayatri, NPM 2020-33121-042. Saya Gaudensia Alvina Mija, NPM 026. Perkenalkan, nama saya Nimade Gita Yudanti, NPM 2020-331-21039. Perkenalkan, nama saya Kristus Durung dengan NPM 2020-331-2110. Perkenalkan, nama saya Yeni Adriana Kakuna dengan nomor NPM 017. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Realino Renggo, NPM 2020-33-12-12-96. Perkenalkan, nama saya Nila Ayu Indriani, NNP saya 2020-23-12-13-52. Perkenalkan, nama saya Rosina Cesia Arangkore, NPM 2020-331-21311. Langsung saja kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses melakukan kerjasama, membagi pekerjaan, penentu wewenang, dan penanggung jawab dalam kegiatan, dan atau suatu proses penyatuan atau koordinasi sejumlah aktivitas dalam suatu organisasi agar tujuan atau sasaran organisasi dapat tercapai secara maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur pengorganisasian. Terdapat 6 unsur-unsur pengorganisasian. Yang pertama, personil atau man. Ini adalah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkat dan fungsi tersendiri. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, tujuan bersama. Ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola, hingga hasil akhir dari pekerjaan organisasi tersebut. Yang keempat, peralatan atau equipment. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor, gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan atau environment. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pada sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, dan kondisi ekonomi. Yang keenam, sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Beberapa contohnya adalah air, keadaan iklim, kondisi tanah, cuaca, flora. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian. Untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian secara efektif diperlukan pedoman tertentu sehingga manajer dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya tersebut. Pedoman yang harus dilakukan sehingga pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan dengan efektif disebut juga dengan prinsip-prinsip pengorganisasian. Meliputi pertama, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip pembagian kerja. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa subpekerjaan kepada karyawannya. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang. Yang dimaksud dengan otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antar manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Yang ketiga, ada prinsip rantai komando. Rantai komando dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen hingga ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Rantai komando juga dapat disebut sebagai aliran pelaporan. Rantai komando didasarkan pada dua prinsip, yaitu pertama, kesatuan komando. Dalam prinsip ini, karyawan hanya menerima perintah dan
dan bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Yang kedua, jenjang berangkai. Prinsip ini adalah garis vertikal wewenang dari atas sampai bawah. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk pengambilan suatu keputusan. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Yang kelima, prinsip rentang kendali. Yang dimaksud dengan rentang kendali atau rentang manajemen adalah jumlah karyawan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan, baik manajer atau supervisor dalam satu waktu. Rentang kendali sangat penting untuk mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pengorganisasian. Ciri-ciri yang pertama adalah terdiri dari sekelompok orang. Suatu organisasi harus memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Ciri-ciri yang kedua adalah mencapai tujuan. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama untuk membentuk sebuah organisasi adalah karena mereka memiliki tujuan bersama yang ingin mereka wujudkan. Dengan tujuan ini, anggota organisasi akan bekerja bahu-membahu dalam upaya mencapai tujuan. Ciri-ciri yang ketiga adalah saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, para anggota harus bekerja sama. Tanpa kerjasama antar anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ciri-ciri yang keempat adalah adanya peraturan. Setiap organisasi harus memiliki aturannya sendiri. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang mereka miliki untuk bekerja bersama dalam proses mencapai tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Ciri-ciri yang kelima adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan peraturan itu, tentunya harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota organisasi. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan membentuk beberapa divisi yang bertanggung jawab atas beberapa tugas dan tanggung jawab. Berikutnya tujuan pengorganisasian. Tujuan utama pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adapun beberapa tujuan pengorganisasian yang lainnya, yang pertama, membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan, yaitu dapat membantu pengawasan dengan menetapkan seorang manajer yang berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Yang ketiga, maksimalisasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat menghasilkan produk atau hasil yang memiliki kualitas yang tinggi. Berikutnya yang keempat, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, yaitu dengan pengorganisasian, maka masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi. Untuk itu, pihak manajer harus mampu mengadakan pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai perbedaan yang bersifat individual. Kemudian ada manfaat pengorganisasian. Terdapat beberapa poin dari manfaat pengorganisasian ini. Yang pertama yaitu mempertegas hubungan antara anggota satu dan anggota lainnya. Yang kedua yaitu setiap anggota organisasi dapat mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab. Yang ketiga, setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi tersebut. Yang keempat, dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dan dalam organisasi secara tegas sehingga anggota organisasi dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang kelima yaitu akan terciptanya hubungan yang baik antara anggota organisasi sehingga memungkinkan tercapainya tujuan organisasi yang baik.
Proses atau langkah-langkah yang diperlukan dalam perorganisasian. Proses atau langkah-langkah yang diperlukan dalam perorganisasian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan dan pengimbangan aktivitas. Yang dimaksud dengan langkah ini pada hakikatnya adalah merupakan pembagian, penggolongan, dan penyusutan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi kelompok-kelompok yang teratur berdasarkan kesamaan sifat dalam pelaksanaan. Yang kedua, penyusutan organisasi atau wadah. Dengan berpedoman pada langkah yang pertama, langkah ini dimaksudkan untuk membuat organisasi atau wadah yang diperlukan untuk mewadahi segenap kegiatan yang telah tersusun. Di samping harus berpedoman pada hasil langkah pertama, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal juga pada suatu ide. Atau dengan kata lain, pembentukan wadah ini hendaknya berpangkal juga pada ideal tipe suatu bentuk struktur organisasi. Yang ketiga, mengisi organisasi dengan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan langkah ini adalah memasukkan kegiatan yang telah tersusun ke dalam organisasi yang telah terbentuk. Di dalam pengisian tugas harus juga dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab yang sepadan, agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, menghubung-hubungkan organisasi satu dengan yang lain dengan garis wewenang dan tanggung jawab. Langkah ini adalah suatu aktiva untuk menentukan hubungan kekuasaan dan tanggung jawab berdasarkan atas wewenang formal. Manifestasi dari hasil langkah ini adalah garis-garis hubungan kekuasaan yang bersifat formal. Yang kelima, melengkapi organisasi dengan alat perlengkapan yang diperlukan. Dalam langkah ini, alat atau perlengkapan bukanlah harus baik karena mempunyai nilai atau harga yang tinggi, tetapi yang diperlukan adalah alat yang telah dipakai karena sesuai dengan corak pekerjaan dalam organisasi. Yang keenam, penempatan orang yang tepat pada masing-masing organisasi. Dengan langkah ini, otoritas dan tanggung jawab untuk masing-masing individu dan komponen-komponen kerja yang telah disiapkan. Penempatan orang atau tenaga kerja yang diperlukan pada masing-masing organisasi. Orang-orang ini nanti akan menerima pendeklasian atau pelimpahan wewenang. Yang ketujuh, membuat bagan organisasi. Langkah yang terakhir ini dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan struktur organisasi di atas kertas atau membuat bagan organisasi, yaitu suatu gambar yang melukiskan secara sistematis dari susunan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab serta hubungan antara unit-unit dalam suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya. Dengan fungsi pengorganisasian, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan. Semua sumber daya akan memberikan hasil yang maksimal dikarenakan semua diatur sedemikian rupa. Mulai dari sumber daya apa yang harus digunakan, mau dijadikan apa, kapan harus digunakan, di mana akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, serta siapa yang akan menggunakannya. Semua menjadi jelas. Fungsi dari proses pengorganisasian bisa dijabarkan dengan melihat bahwa organisasi yang baik serta maju didorong oleh 4 atribut. 4 atribut tersebut antara lain yang pertama, appropriateness, yaitu organisasi harus bisa mempermudah proses pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi, yaitu organisasi harus bisa mendukung terjadinya proses-proses untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan pengorbanan yang minimum. Yang ketiga ada adequacy, yaitu organisasi harus bisa mempermudah pemecahan masalahnya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu effectiveness, yaitu organisasi harus bisa mewadahi proses-proses usaha serta proses-proses manajemen yang dibutuhkan untuk mencapai suatu hasil. Fungsi pengorganisasian wajib dilakukan karena banyak manfaatnya untuk perusahaan. Di antaranya yang pertama, mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Yang kedua, pembagian tugas sesuai dengan kondisi kekinian perusahaan. Yang ketiga, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Yang keempat, mempermudah pengawasan.
Yang kelima, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi biaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hubungan antar individu semakin rukun. Proses fungsi pengorganisasian ada 5 bagian, yaitu yang pertama, mengacu pada rencana dan tujuan manajemen. Pada bagian ini merupakan tahap awal dalam usaha merealisasikan rencana manajemen. Desain fungsi pengorganisasian dipengaruhi dan disesuaikan dengan perencanaan. Arah pengorganisasian akan ditentukan di sini. Setiap karyawan harus memahami tujuan manajemen tanpa pengecualian agar arahnya benar, bekerjanya bisa efektif, dan agar biaya yang dikeluarkan pun sedikit. Yang kedua, menentukan tugas utama. Manajemen memiliki banyak tingkatan dan memiliki subbagian. Perusahaan memiliki manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasional, dan manajer sekunder lainnya di tingkat lain atau tingkat manajemen. Nah, pada tahap ini, tugas utama setiap bagian manajemen ditentukan. Tugas yang diberikan pun berbeda, dirinci sesuai dengan bidangnya, ditentukan oleh bidang yang membangun struktur perusahaan, supaya garisnya jelas, kewenangannya jelas, dan tanggung jawabnya juga jelas. Yang ketiga yaitu membagi tugas kepada individu. Pada fase ini merupakan fase yang sangat penting. Eksekutif rencana itu adalah seorang individu. Setiap pekerjaan harus diserahkan kepada para ahli yang sudah terbukti rekam jejaknya dan juga pengalamannya. Mulai dari pekerjaan besar hingga pekerjaan kecil harus dilakukan oleh orang yang tepat. Pada bagian ini harus hati-hati dan tidak main asal tunjuk. Keberhasilannya ditentukan oleh individu yang menjalankan. Salah menentukan orang akan menimbulkan risiko gagal yang lebih besar. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Tugas sudah ditentukan, serta orangnya juga sudah ditunjuk. Kini saatnya untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan, baik itu uang, mesin, bahan, pasar, resep, dan metode untuk dimanfaatkan, digunakan, dan memberikan manfaat yang maksimal. Semuanya diperhitungkan, digunakan, dan dialokasikan secara tepat untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan. Digunakan secara bebas. Yang terpenting adalah sesuai dengan perencanaan, tugas, dan bisa menghasilkan. Dan yang menggunakan sumber daya adalah personal individu yang ditunjuk tadi. Yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi strategi pengorganisasian. Evaluasi adalah tahap terakhir. Kegunaan evaluasi ini adalah melihat kembali yang terjadi serta mengantisipasi yang akan terjadi. Semua hal buruk bisa saja terjadi kapan saja serta perubahan tidak mengenal waktu dan terkadang tanpa disertai alasan. Tiba-tiba kondisi mengalami perubahan drastis atau sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan. Tak hanya itu saja, evaluasi strategis juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis yang sedang dilakukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur pengorganisasian. Yang pertama, proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan secara logis yang dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Yang kedua, 5 aspek utama struktur pengorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja atau pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan terbatas. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai pemerintah. Di sini menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.
Yang ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan atau dasar pembagian kegiatan organisasi, misalnya fungsional dan divisi. Yang kelima, tingkat manajemen faktor yang menentu. Yang ketiga, unsur-unsur perorganisasian. Yang pertama, spesialisasi kegiatan atau spesifikasi tugas-tugas individu dan kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, standarisasi kegiatan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Ketiga, koordinasi kegiatan bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan-satuan dalam kerjaan organisasi. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Yang terakhir, ukuran satuan kerja menunjukkan jumlahnya karyawan dalam suatu kelompok kerja struktur organisasi. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi berikutnya, saya persilakan kepada teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan tipe organisasi. Jadi pada saat ini tipe dan bentuk organisasi terdapat 6 bentuk organisasi yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, organisasi lini atau garis. Organisasi lini atau garis ini diciptakan oleh Henry Fayol, di mana organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Kita bisa lihat ciri-ciri dari organisasi tersebut, yaitu yang pertama, memiliki hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dan memiliki jumlah karyawan yang sedikit. Yang kedua, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Berikutnya, kita lihat organisasi lini dan staf. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi garis seperti adanya pengawasan secara langsung, serta dia mengambil kelebihan-kelebihan dari organisasi staf seperti adanya spesialisasi kerja. Berikut ciri-cirinya, yaitu yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang kedua, pucuk atau pimpinan hanya satu orang yang dibantu oleh staf. Berikutnya ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini diciptakan oleh Frederick W. Taylor, di mana organisasi ini disusun berdasarkan pada sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Berikut ciri-cirinya, yaitu pembintangan tugas secara tegas dan jelas yang dapat dibedakan. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Berikutnya itu organisasi lini dan fungsional. Organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit atau yang biasa disebut dengan kepala bagian. Jadi untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan tertinggi. Jadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat atau fungsional yang melaksanakan bidang-bidang pekerjaan operasional. Dia memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut: tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Terus yang berikutnya itu organisasi lini, fungsional, dan staf. Organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu organisasi besar dan kadang sangat rumit atau riwet. Jumlah karyawan yang banyak, unsur karyawan pokok, karyawan yang tugas pokok atau lain personal, karyawan dengan tugas bantuan atau staf profesional, karyawan dan tugas operasional, fungsional atau biasanya disebut dengan fungsional group. Berikutnya ada organisasi komite. Jadi organisasi ini adalah suatu organisasi di mana
tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif. Kita bisa lihat ciri-cirinya, yaitu yang pertama adanya dewan di mana anggota bertindak secara kolektif, adanya hak, wewenang, tanggung jawab dari masing-masing anggota. Sekian dan terima kasih. Di sini yang akan saya jelaskan ialah faktor penentu struktur organisasi, yaitu pertama strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis. Kalau strategi dan struktur harus terkait dengan erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, struktur pun perlu dinotifikasi untuk menampung dan mendukung perusahaan ini. Yang kedua, ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak dan tingkat vertikal serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linear. Yang ketiga, teknologi. Istilah teknologi mencakupi pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya inflasial SDM dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari berbagai lembaga-lembaga atau ketentuan-ketentuan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Ketentuan-ketentuan ini biasanya meliputi pemasok, pelangganan, persaingan, badan peraturan pemerintah, kelompok-kelompok tekanan publik, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhiri dengan selamat pagi.